lagi dengan saya Rati Afriliani dari SMK Negeri 1 Kecamatan Luak, Kabupaten Lumajang Kota, calon penggerak Angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Yosi Elvianti. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya Bu, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Baiklah Bu, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan pengamatan di lokal Ibu atau melakukan supervisi kelas di lokal tempat Ibu mengajar. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini yaitu agar Ibu lebih siap dalam melakukan pembelajarannya nanti, kemudian Ibu bisa menyiapkan bahan pembelajarannya, strategi dan metode apa yang akan Ibu berikan nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang disajikan melalui observasi berupa buku yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan teks prosedur dengan teks lain berupa buku teks yang dibaca dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur dengan memperhatikan penggunaan kalimat, konjungsi maupun kata bilangan dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dengan cermat. Oke, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini. Baiklah Bu, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2, yakni pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu peserta didik mampu membandingkan mana yang teks prosedur dan mana yang teks bukan prosedur. Nah, yang kedua keterampilan, yaitu peserta didik mampu menyusun teks prosedur secara logis. Berarti ada 2 ya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu dari pengetahuan dan yang kedua dari keterampilan. Oke, baiklah Bu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin mulai dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, sampai metode apa yang akan Ibu praktekkan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Model pembelajaran yang akan saya pakai menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan metode pembelajaran dipakai yaitu diskusi, kelompok, atau membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Baik, berarti strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi ya Bu, atau pengelompokan siswa berdasarkan pengetahuan awalnya mungkin seperti itu yang Ibu bilang tadi, kemudian diintegrasikan ke pembelajaran sosial emosional, kemudian model pembelajarannya pakai program based learning Ya. dan metodenya dengan diskusi kelompok dan tanya jawab seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Nah, mungkin untuk media saya akan menggunakan beragam contoh teks prosedur, kemudian juga ada LKPD dan slide presentasi menggunakan laptop. Baik, sudah lengkap ya Bu, sudah terencana dengan bagus.
Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan ini? Kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis jam ke-3 sampai ke-5 di kelas 11 DKV 2. Baik, berarti kita akan berjumpa lagi Bu di waktu minggu depan mungkin ya, hari Kamis di kelas DKV 11 DKV 2 jam ke-3 sampai jam 5. Oke, baik Bu, tapi setelah observasi itu kita akan berbincang kembali melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi nanti saya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek. Mungkin nanti diminta waktu juga untuk menyaksikan kita melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di pra-observasi ini? Dengan melakukan diskusi pada hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti, dan saya bisa mempersiapkan dari sekarang sehingga pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Baik, terima kasih Ibu, sudah bagus sekali rencana-rencananya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nantinya. Terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi dan kegiatan wawancara percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.